Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para pasukan prestasi. Selamat datang di SMP Islam Prestasi yang tadi. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun melalui layar kaca. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Pada umumnya seperti biasanya kalau tahun-tahun kemarin kita masuk sekolah itu kita bertemu, kita apel bersama, kita upacara bersama, kita berjabat tangan, kita kenalan, punya teman-teman baru, punya adik-adik kelas baru. Terus kemudian kita bersukacita karena kita naik ke kelas yang baru, kita mendapatkan suasana yang baru, semuanya senang. Tapi berbeda dengan tahun ini. Tahun ini ya seperti ini apa adanya. Tidak bisa bertatap muka, tidak bisa ke sekolah bersukacita seperti biasanya. Harus dipisahkan jarak dan waktu, harus dipisahkan dan bertatap muka melalui layar kaca. Sebab kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini, kita melihat perkembangannya semakin hari kelihatannya malah semakin meningkat, baik itu di tingkat nasional, di tingkat daerah DIY ataupun di wilayah Bantul. Update kemarin untuk tentang COVID hari Minggu tanggal 12 Juli itu kondisi Bantul masih wilayah oranye. Memang secara jumlah tidak seberapa banyak, tapi secara penularan itu kita masuk bukan lagi zona hijau, tidak hanya zona kuning, tapi sudah zona oranye. Artinya penularan atau penyebaran wabah ini sudah semakin melokal, atau kalau istilah medisnya namanya transmisi lokal. Tidak hanya para pendatang atau para turis saja yang dapat menularkan, tapi orang-orang lokal, orang-orang daerah sendiri itu bisa menularkan. Nah, melihat kondisi itu dari Pak Menteri, dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati, dari Pak Kepala Dinas itu untuk saat ini di bulan Juli masih belum membolehkan tatap muka seperti biasanya. Makanya dalam hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah itu kita adakan secara online, kita adakan secara daring. Nanti akan ada beberapa materi, akan ada beberapa pengenalan tentang sekolah yang dikhususkan untuk kelas 7, ada juga yang dikhususkan untuk kelas 8 dan 9. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan semangat pembelajaran online. Tidak hanya online, pembelajaran online itu bukan berarti kita tidak belajar, bukan berarti kita tidak sekolah, tapi justru ini adalah kesempatan kita untuk belajar lebih luas, belajar lebih baik, belajar lebih bebas. Untuk metode belajar online untuk tahun ajaran 2020-2021 itu kita akan mencoba hal yang lebih baik, coba hal yang lebih baru. Kalau semester kemarin 3 bulan 4 bulan kemarin kita hanya menggunakan aplikasi WhatsApp, ada beberapa dengan aplikasi Google Form, ada beberapa yang menggunakan aplikasi YouTube dan lain-lain. Tapi untuk tahun ajaran ini kita akan lebih fokus lagi bagaimana cara kita membangun, bagaimana cara kita merubah materi-materi yang ada di dalam kelas, kita transfer menjadi materi-materi yang online, dari yang materi-materi yang menarik, yang ringkas dan yang ringan, sehingga nyaman untuk dikerjakan anak-anak di rumah. Aplikasi yang akan kita gunakan kemungkinan nanti akan ada Google Classroom. Bagi anak-anak yang belum belajar silakan belajar mandiri, kalau tidak besok kita akan melakukan training di sekolahan dengan privat satu-satu agar mencegah kerumunan. Ada Google Classroom, ada Google Form, ada kemungkinan nanti akan ada Google Meet, kemungkinan juga nanti akan ada YouTube. Jadi paling tidak ada 4 aplikasi utama itu yang akan kita gunakan dalam sistem daring hari ini.
di tahun ajaran ini. Semoga tidak full tahun ajaran ini. Kita sangat berharap wabah ini semoga semakin cepat turun, wabah ini semakin cepat landai, semakin kurvanya semakin turun, yang positif semakin turun. Nanti kita bisa bertatap muka ngaji biasa seperti kemarin-kemarin. Terkait urusan ngaji, kita akan melihat lebih jauh bagaimana cara kita ngaji secara online ataupun secara offline. Kita utamakan kesehatan, kita utamakan keselamatan, kita utamakan protokol yang ada, tapi tetap kita usahakan akan ada ngaji. Mungkin bisa jadi ngajinya juga tetap online, atau juga tetap nanti akan ada ngaji offline, tapi sangat sedikit porsinya dan sangat terbatas aksesnya dan sangat dibatasi jumlah yang masuk ke sini. Atau mungkin kita akan kunjung visit atau bagaimana. Yang penting ngaji tetap harus kita laksanakan, baik itu ngaji dunia ataupun ngaji Quran. Sebab ngaji itu adalah yang penting. Yang penting yang diingat, jangan lupa sholat ketika di rumah. Ingat, sholat 5 waktu kalau bisa berjamaah, kalau bisa di dalam masjid. Jangan lupa untuk sholat, camkan itu. Sebab sholat adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Itulah yang membedakan antara umat Islam dan umat yang non Islam. Setelah sholat, yang hal penting yang diingat adalah baris Quran atau baca Quran. Jangan sampai lupa baca Quran. Paling tidak seminggu tuh harus ada baca Qurannya. Kalau bisa setiap hari, tapi kalau tidak bisa ya paling tidak seminggu tuh harus ada baca Qurannya. Ingat, dulu ketika kalian di sekolah, di SMP, IP, tetap baca Quran terus, tapi ketika di rumah jangan lupa kalian juga baca Quran juga. Oke? Mungkin cukup sekian untuk sambutan pertama ini dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.